Hai anak-anak, salam SFD. Apakah kalian semua sudah cuci tangan? Bila keluar rumah, gunakanlah masker. Anak-anak, hari ini kita bertemu dalam bidang studi ekonomi. Yang menjadi materi pokok kita hari ini mengenai pengertian ilmu ekonomi. Masalah-masalah pokok ilmu ekonomi, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, serta pilihan-pilihan karena keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Tujuan pembelajaran kita mengajak anak-anak supaya memahami bagaimana memilih kebutuhan yang pas untuk kalian, skala prioritas kebutuhan, mana yang nomor 1, nomor 2, dan mana untuk pelengkapnya. Untuk itu, anak-anak juga harus memahami bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu. Karena di rumah, di mana saja, di pasar, Anda bisa menemukan alat pemuas kebutuhan yang begitu banyak. Kalian dibimbing untuk memilih alat pemuas kebutuhan yang sesuai dengan keperluan kalian untuk memuaskan kebutuhan kalian. Anak-anak, selamat mengikuti pembelajaran kita. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani dari kata oikonomia, oikos dan nomos. Oikos keluarga, rumah tangga, nomos peraturan, peraturan rumah tangga. Peraturan rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia. Tetapi ini bukan peraturan biasa. Ini adalah berhubungan dengan daya kemampuan, daya beli, pendapatan yang kita miliki. Untuk apa kita mempelajari ilmu ekonomi? Apa definisi ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari setiap usaha manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat kebutuhan yang terbatas, yang relatif pilihan, yang scarcity. Kenapa rupanya kebutuhan itu tidak terbatas? Itu adalah gambaran keinginan manusia yang tidak pernah puas. Mau benda yang satu, belum puas, mau yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan alat pemuas itu terbatas langka karena keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya manusia, bahkan keterbatasan modal dan keahlian. Untuk itu kita mempelajari dasar ilmu ekonomi itu. Ada 2 alasan mempelajari ilmu ekonomi. Pertama, masalah kebutuhan yang tidak terbatas. Kedua, masalah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan atau needs, segala sesuatu yang kita perlukan demi kelangsungan hidup kita. Boleh dia dalam bentuk barang atau goods atau jasa, service. Nomor 1, menurut intensitas kebutuhan. Nomor 2, menurut sifat kebutuhan. Nomor 3, menurut waktu pemenuhan kebutuhan. Nomor 4, menurut kelompok penggunanya.
Nah, sekarang kita lihat menurut intensitasnya. Maksudnya urutan pentingnya. Mana yang nomor satu? Mana yang di nomor dua kan? Mana lebih penting? Mana yang kurang penting? Pertama, primer. Kedua, sekunder. Dan yang ketiga, tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan utama, kebutuhan yang sangat penting untuk kita. Contoh, makan, pangan, sandang, papan. Itu paling utama. Buktinya dari pagi kita harus makan dulu lebih dulu. Kalau kita mau melakukan satu kegiatan, makan dulu lebih dulu. Itu primer, harus kau utamakan. Nomor dua, sekunder, pelengkap. Pelengkap, misalnya sepatu, tas, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan tingkat yang ketiga, tersier, kebutuhan akan keindahan, estetika, perhiasan, jam tangan mahal, lampu kristal yang ada di rumah, mobil mewah, audio sistem di rumah yang mahal. Itu semua tersier. Yang jelas ini lebih diutamakan, ini di nomor 2 dan ini di nomor 3. Itu menurut intensitas kebutuhan. Berikut menurut sifat. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani menyangkut raga, contoh pakaian. Kita sekarang berpakaian sopan, itu menutupi, memberikan kepuasan jasmani. Daripada kalau kita tidak berpakaian, kurang baik. Kalau ke sekolah berpakaian sopan, itu kebutuhan jasmani. Nah, sekarang kebutuhan rohani menyangkut batin, hati. Hiburan misalnya. Setiap pagi kita setelah bangun tidur, kita berdoa. Itu kebutuhan rohani. Rekreasi melihat pemandangan, menonton film, itu termasuk kebutuhan rohani. Kebutuhan nomor 3 kita lihat dari sudut waktu. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan sewaktu-waktu. Kebutuhan sekarang, manfaatnya bisa kau rasakan saat sekarang. Pada saat lapar, kita makan. Saat sekarang, kita belajar. Itu kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang akan datang, bisa manfaatnya kita rasakan pada masa yang akan datang. Contoh, menabung. Boleh menabung di celengan, tetapi akan lebih produktif kalau kamu menyimpan uang itu di badan keuangan, di bank, sehingga lebih bermanfaat. Setelah kau tabung dulu di rumah, maka uang itu kembali boleh disimpan di bank. Setiap orang bisa membuat rekening untuk kebutuhan yang akan datang. Seperti sekarang kamu menerima pendidikan, itu kebutuhan untuk masa depan. Supaya kamu mendapat pendidikan yang lebih tinggi lagi dan bisa beroleh pekerjaan yang lebih baik, lowongan pekerjaan yang membuka kepada Anda sesuai dengan keahlianmu. Yang terakhir, kebutuhan sewaktu-waktu, kebutuhan tiba-tiba. Sakit, harus berobat kita. Tidak boleh kita katakan, janganlah, saya tidak mau berobat, besok-besoklah berobat. Harus kau lakukan itu saat ini juga. Itu sewaktu-waktu, itu mendadak. Namanya itu bagian yang ketiga menurut waktu. Sekarang, yang akan datang, dan sewaktu-waktu. Kebutuhan
individual, ada juga kebutuhan kelompok atau kolektif atau kelompok. Kebutuhan individual sangat berbeda dengan kebutuhan kolektif. Kalau kebutuhan individual itu lebih memberikan kepuasan kepada pribadi, berbeda-beda. Apa kebutuhan individualku? Misalnya saya menggunakan perhiasan ini, individual. Belum tentu ini orang lain suka. Saya menggunakan baju ini, individual. Saya punya mobil pribadi, itu individual. Tetapi kalau kolektif bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang yang ada di sekitar kita, oleh masyarakat. Contoh, jembatan penyeberangan. Itu kebutuhan kolektif. Trotoar, tempat kita berjalan kaki. Zebra cross, tempat kita menyeberang jalan. Rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, itu kebutuhan kolektif. Jadi tingkatan kebutuhan itu dari sudut intensitas, urutan pentingnya, sifat kebutuhan, waktu pemenuhan kebutuhan, dan kelompok pengguna kebutuhan. Itulah jenis-jenis kebutuhan. Namun semuanya tidak terbatas karena sifat manusia yang tidak pernah merasa puas. Masalah ekonomi yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas itu ada dua jenis, satu benda, satu jasa. Benda yang sudah kita pergunakan bisa kita lihat, konkret dia. Sedangkan jasa, alat pemuas yang bersifat abstrak, hanya bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati. Nah, dari benda-benda dan jasa ini, bagaimana kita menggunakannya sebagai alat pemuas? Bagaimana kita mendapatkannya? Pertama kita lihat alat pemuas dari cara memperolehnya. Economic goods, benda ekonomi. Dan nomor dua, benda bebas, free goods, benda bebas. Maksud benda ekonomi, benda yang untuk mendapatkannya Anda harus mengeluarkan pengorbanan berupa uang. Dan biasanya jumlahnya sangat terbatas. Contoh, mobil. Kita harus membelinya. Tidak ada yang gratisan mobil. Contoh, makanan. Kita membelinya. Itu benda ekonomi. Untuk memperolehnya Anda mengeluarkan pengorbanan. Yang kedua, benda bebas. Benda yang untuk mendapatkannya Anda tak perlu mengeluarkan pengorbanan. Biasanya jumlahnya tidak terbatas. Contoh, rumput di padang rumput, itu benda bebas. Pasir di gurun pasir, itu benda bebas juga. Air di lautan, berapapun mau Anda minum bebas. Ikan di lautan, selama tidak melanggar peraturan negara, Anda boleh mengambil ikan yang ada di lautan, karena itu adalah kekayaan bumi Indonesia. Itu dari sudut bagaimana kau memperoleh benda tersebut. Tetapi yang kau pakai sekarang kebanyakan benda ekonomi. Yang di sekitarmu yang tidak kau rasakan, benda bebas, menghirup udara segar, gratis diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang kita lihat dari sudut penggunaan. Ada benda konsumsi, consumption goods. Ada benda produksi, production goods. Benda konsumsi, benda dalam penggunaannya sekaligus habis pakai. Contoh, kita membeli aqua, buka tutupnya, kita minum, benda konsumsi. Kita membeli permen di kantin sekolah, kita buka bungkusnya, kita langsung memakannya. Sementara benda produksi, benda ini bisa digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contoh, penggunaan bahan-bahan dasar di pabrik, bahan-bahan mentah. Dia akan digunakan dan habis
mekanis dia untuk menghasilkan benda berikutnya. Contoh, kapas diolah menjadi benang. Kayu di hutan ditebang menjadi perabotan rumah. Itu adalah benda produksi. Yang terakhir, dari satu hubungan satu benda dengan benda yang lain. Pertama, benda komplement, complementary goods. Dan yang kedua, benda pengganti, substitusi goods. Complementary goods, benda komplement, benda yang dalam penggunaannya saling melengkapi. Coba perhatikan, ini benda komplement. Blus saya dengan rok, itu komplement. Celana dengan kemeja, itu komplement. Sepatu dengan kaos kaki, itu komplement. Lihat semua yang ada di sekitar tempatmu sekarang berada. Kamu bisa mencari benda-benda komplement di situ. Minimum pasti kamu mendapat 10 jenis benda komplement. Jadi dia saling melengkapi. Kalau ada yang satu, harus ada yang satu lagi. Sedangkan nomor 2, benda yang saling mengganti digunakan, boleh digunakan benda ini untuk mengganti benda yang satu lagi. Contoh, kalau tidak ada rok, boleh pakai sarung. Itu benda substitusi. Kalau tidak ada AC, boleh memakai kipas angin. Kalau tidak ada beras, boleh menggunakan jagung. Cari nanti sekitarnya ada di rumahmu. Minimum 10 Anda cari. Jadi semua benda ini harus kita pilih karena jumlahnya terbatas. Sementara keinginan kita banyak sekali. Nah anak-anak, setelah mengikuti video materi pokok pelajaran kita hari ini, kami berharap siswa-siswi kami dapat memahami bagaimana harus memenuhi kebutuhan, skala prioritas kebutuhan, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari manakah kebutuhan yang harus diutamakan, manakah yang harus dinomorduakan, dapat memilih kebutuhan sesuai dengan kualitas yang disajikan. Semoga materi pokok yang disajikan hari ini dapat menuntun kalian untuk lebih bijak dalam mengadakan pilihan kebutuhan. Terima kasih.